Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan belajar materi yang ada pada kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Disimak baik-baik ya videonya sampai habis. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Nah, ini adalah percakapan antara Beni dan teman-temannya ketika mereka semua sudah berkumpul di rumah Beni. "Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi," kata Beni. "Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung," kata Edo. "Oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan?" kata Siti. "Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya," kata Edo. "Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat?" kata Beni. "Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan," kata Udin. "Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan," kata Siti. "Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita," kata Lani. "Saya yang bertugas menempel dan menulis," kata Dayu. "Saya membantu Siti menggunting gambar kotak," kata Edo. "Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas," kata Beni. Nah, ketika kita mengerjakan tugas kelompok, kita itu harus membagi tugas kepada setiap anggota kelompok. Jangan membebankan tugas hanya kepada ketua kelompok saja. Kemudian dalam pembagian tugas itu kita harus membagikan tugas kepada teman-teman kelompok kita sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jangan memaksakan. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, kalian bisa menuliskan tugas kelompok yang pernah kalian kerjakan bersama dengan teman pada kotak yang telah tersedia. Di sini sudah ada contohnya, misalnya tugas kelompoknya seperti membuat pot bunga dari barang bekas. Nah, misalnya pada saat itu tugas kamu adalah mengecat botol plastik bekas. Kalian bisa menuliskan tugas-tugas kelompok lainnya yang pernah kalian lakukan bersama dengan teman-teman.
Nah, di dalam melaksanakan tugas kelompok itu, seperti tadi kita masing-masing mempunyai tugas yang telah diberikan. Nah, dalam melaksanakan tugas kelompok, kita juga masing-masing mempunyai kelebihan. Pada saat mengerjakan tugas kelompok, kita itu harus bersatu dalam keberagaman kita. Mengapa? Karena dengan bersatu dalam keberagaman akan memperkuat persatuan dan kesatuan, serta apapun yang kita kerjakan ketika kita bersatu, maka akan lebih cepat selesai dan akan lebih mudah kita kerjakan. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Benny keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka, lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan seperdua. Jadi perhatikan, ini lingkaran yang masih utuh. Setelah dibagi dua, maka hasilnya seperti ini, sisa setengah. Nah, di antara dua benda ini, yang paling besar adalah yang utuh. Ini menandakan bahwa angka 1 ini lebih besar dari pecahan seperdua. Berikutnya, inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Nah, perhatikan ketiga pecahan ini. Yang pertama ada 1/4, 2/4, 3/4. Perhatikan gambarnya. Nah, dari ketiga pecahan ini yang paling besar adalah 3/4. Yang paling kecil adalah 1/4. Kemudian berikutnya, inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Coba perhatikan gambarnya. Di antara pecahan ini, dua pecahan ini yang mempunyai nilai lebih besar yaitu 2/3. Dan yang paling kecil adalah 1/3. Bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, kita perhatikan di sini ada gambar Benny dan Siti. Pada gambar Siti terdapat pecahan 1/4. Pada gambar Benny terdapat pecahan 2/4. Kira-kira di antara dua pecahan ini yang mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar ini adalah pecahan yang ada pada Benny, yaitu 2/4. Dan yang paling kecil adalah pecahan pada Siti, yaitu 1/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Sekarang kita perhatikan pecahan yang ada pada Udin. Nah, yang ada di Udin ini pecahannya yaitu 3/4. Dan yang ada di Siti yaitu 2/4. Nah, yang paling besar adalah yang ada di Udin yaitu 3/4. Dan yang paling kecil yang ada pada Siti yaitu 2/4. Jadi pecahan 3/4 ini lebih besar dari pecahan 2/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, perhatikan. Pada Edo ada pecahan 1/3 dan pada Dayu ada pecahan 2/3. Kira-kira yang mana yang lebih besar?
Ya, yang lebih besar adalah yang ada pada Dayu, yaitu 2/3. Dan yang paling kecil yang ada pada Edo, yaitu 1/3. Berarti pecahan 1/3 lebih kecil dari pecahan 2/3. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Nah, coba sekarang kita perhatikan 3 gambar pecahan yang ada. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Jadi ketiga pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 4. Jadi masing-masing mempunyai penyebut 4, namun pembilangnya ini berbeda. Yang pertama 1, yang kedua 2, dan yang ketiga ada 3. Jadi di antara ketiga pecahan ini, walaupun mereka mempunyai penyebut yang sama, tapi karena mempunyai pembilang yang berbeda, jadi itu membuat nilai dari pecahan itu berbeda. Nah, semakin besar pembilang suatu pecahan, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Perhatikan, di antara pecahan ini yang mempunyai pembilang lebih besar yaitu 3/4. Perhatikan gambarnya, di antara gambar ini dia juga yang mempunyai gambar yang lebih besar. Nah, ini menandakan bahwa semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Sekarang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Nah, kita bisa mengerjakan latihan berikut untuk membuktikan atau untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang membandingkan pecahan yang penyebutnya sama tetapi pembilang berbeda dan membandingkan pecahan yang pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Nah, sekarang kita ke nomor 1. Jadi untuk mengerjakan latihan ini kita bisa mengikuti petunjuknya. Beri tanda lebih dari seperti ini atau tanda kurang dari seperti ini pada tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang kita perhatikan yang nomor 1. Di nomor 1 ini ada pecahan 1/4 dengan 2/4. Kita perhatikan penyebutnya ini sama tetapi pembilangnya berbeda. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, semakin besar pembilang suatu pecahan, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Nah, di antara 1/4 dan 2/4 ini, yang paling besar adalah 2/4 dan yang paling kecil adalah 1/4. Jadi, tanda yang cocok untuk nomor 1 ini yaitu 1/4 kurang dari 2/4. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada pecahan 2/4 dan 3/4. Masing-masing penyebutnya sama yaitu 4. Nah, sekarang pembilangnya ada 2 dan ada 3. 2/4 ini lebih kecil dari 3/4. Jadi tanda yang besar, tanda yang cocok yaitu 2/4 kurang dari 3/4. Sekarang perhatikan yang ketiga, ada 1/3 dengan 2/3. Masing-masing mempunyai penyebut yang sama yaitu 3. Nah, pembilangnya yang paling besar di sini adalah 2. Yang paling sedikit adalah 1. Maka 1/3 ini kurang dari 2/3. Sekarang nomor 4, ada pecahan 3/5, kemudian ada pecahan 2/5. Masing-masing mempunyai penyebut yang sama yaitu 5 dan pembilangnya ada yang pertama ada 3, kemudian ada 2. Nah, di antara pembilang ini yang paling besar adalah 3. Berarti 3/5 ini lebih dari 2/3.
2/5. Sekarang yang ke nomor 5, ada pecahan 6/8 dengan 4/8. Masing-masing mempunyai penyebut yang sama, yaitu 8. Nah, pembilangnya yang pertama ada 6, pecahan yang kedua ada 4. Angka 6 ini lebih besar dari angka 4. Maka tanda yang cocok yaitu 6/8 lebih besar dari 4/8. Nah, sekarang kita perhatikan nomor 6. Di nomor 6 ini ada pecahan 2/3 dan 2/4. Kita perhatikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dia mempunyai pembilang yang sama, yaitu 2, tetapi mempunyai penyebut yang berbeda. Ada 3 dan ada 4. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari semakin besar nilai penyebut dari suatu pecahan itu, maka semakin kecil nilainya. Berarti di sini yang paling besar penyebutnya yaitu 2/4. Berarti 2/3 ini lebih besar dari 2/4. Kenapa? Karena 2/4 ini penyebutnya lebih besar, dan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa semakin besar penyebut suatu bilangan, maka semakin kecil pula nilainya. Jadi yang paling besar di sini adalah 2/3. Nah, kita perhatikan yang nomor 7, dan 1/2 dan 1/3. Mempunyai pembilang yang sama dan penyebut yang berbeda. Antara pecahan ini yang mempunyai penyebut paling besar adalah 1/3. Artinya, di antara pecahan ini yang punya nilai paling kecil itu adalah 1/3, karena dia mempunyai penyebut yang besar. Maka 1/2 ini lebih besar dari 1/3. Sekarang kita perhatikan nomor 8. Di nomor 8 ini ada pecahan 3/8 dan ada pecahan 3/6. Nah, di antara pecahan ini yang mempunyai penyebut lebih besar adalah 8. Adalah 3/8, yaitu 8. Mempunyai penyebut 8. Berarti 3/8 ini mempunyai nilai yang lebih kecil karena penyebutnya lebih besar. Maka 3/8 ini kurang dari 3/6. Nah, sekarang kita perhatikan yang ke-9. Ada pecahan 2/6 dan ada pecahan 2/4. Yang paling besar penyebutnya yaitu 6. Berarti 6 ini mempunyai nilai yang paling kecil. Maka 2/6 ini kurang dari 2/4. Sekarang yang nomor 10, ada pecahan 1/8 dan pecahan 1/6. Di antara pecahan ini yang mempunyai penyebut lebih besar yaitu 1/8. Berarti 1/8 ini mempunyai nilai yang lebih kecil. Maka 1/8 ini kurang dari 1/6. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang bagian B, beri tanda S seperti ini. Jika salah, jika jawaban salah, dan beri tanda B jika jawaban benar pada kotak yang telah tersedia. Nah, sekarang kita perhatikan di nomor 1 ada pecahan 2/8 dengan 2/4. Kemudian di tengahnya ini diberi tanda kurang dari. Berarti ini jika kita baca 2/8 kurang dari 2/4. Apakah benar atau salah? Nah, sekarang kita perhatikan. Pembilangnya sama-sama yaitu angka 2. Penyebutnya berbeda, berarti karena penyebutnya ini yang berbeda, kita lebih fokus ke penyebutnya. Perhatikan di pecahan yang pertama, angka penyebutnya itu adalah angka 8. Pecahan kedua penyebutnya ini adalah angka 4.
Nah, kita perhatikan. Berarti karena di pecahan pertama penyebutnya angka 8, berarti nilai di sini, nilai dari 2/8 ini lebih kecil dari nilai 2/4. Maka sudah betul bahwa 2/8 ini kurang dari 2/4. Berarti kita tulis di sini B. Sekarang nomor 2. Ada pecahan 1/6 dengan 1/3. Di tengahnya ada tanda lebih dari. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya. Pecahan yang pertama ini mempunyai penyebut 6 dan pecahan yang kedua ini mempunyai penyebut 3. Nah, di antara kedua penyebut ini yang paling besar adalah 6. Maka nilai 6 ini, nilai pecahan 1/6 ini berarti lebih kecil dari 1/3. Nah, padahal di sini tandanya besar. Seharusnya 1/6 ini kurang dari, tandanya seperti ini, kurang dari 1/3. Berarti di sini jawabannya salah. Sekarang kita perhatikan nomor 3. Ada pecahan 3/4 dengan 1/4. Di tengah ada tanda kurang dari. Nah, kita perhatikan penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Berarti kita lebih fokus ke pembilangnya karena pembilangnya yang berbeda ya. Nah, kita perhatikan di antara pecahan ini yang mempunyai pembilang lebih besar itu ada 3/4. Berarti sudah tadi dijelaskan di depan bahwa pecahan yang mempunyai penyebut sama dan pembilangnya berbeda, semakin besar pembilang suatu pecahan itu, maka semakin besar pula nilainya. Maka ketika dibaca 3/4 ini lebih dari 1/4, berarti nomor 3 ini sudah benar. Sekarang kita pindah ke nomor 4. Ada pecahan 4/6 dengan 5/6. Ada di tanda kurang dari di tengahnya. Perhatikan penyebutnya sama. Karena penyebutnya sama, kita pindah ke pembilangnya. Pembilangnya berbeda. Nah, sama pada nomor 3 tadi ini. Kita lihat 5/6 ini mempunyai pembilang yang lebih besar dari 4/6. Berarti 4/6 ini kurang dari 5/6. Nah, tandanya sudah betul, berarti di sini kita tulis beri tanda B, yaitu betul. Paham ya sampai di sini? Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan atau hujan, kata Lani. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari, kata Dayu. Nah, ini adalah perakiraan cuaca, berita tentang perakiraan cuaca ya. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta.
Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-temanmu. Jadi dari teks tadi, dari berita tadi itu terdapat 3 informasi. Dari berita tadi kita bisa mendapatkan 3 informasi. Informasi yang pertama yaitu BMKG bertugas mengamati cuaca dan berkantor di Jakarta. Jadi BMKG ini mempunyai tugasnya itu adalah mengamati cuaca dan dia itu kantornya ini di Jakarta. Kemudian informasi kedua yang bisa kita peroleh yaitu BMKG ini mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Jadi walaupun dia berkantor di Jakarta, tetapi tugasnya ini adalah mengamati cuaca yang ada pada seluruh Indonesia. Jadi tugasnya ini adalah mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian informasi yang ketiga yaitu BMKG memperkirakan pada bulan Januari Indonesia berada di puncak musim hujan. Jadi itulah 3 informasi yang bisa kita peroleh. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.